Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 simulasi bisnis yang beranggotakan saya sendiri Amanda Francisca, kemudian ada dua rekan saya yaitu Wiki Suryana dan Sri Ayuni. Untuk saya sendiri di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang memilih bisnis ini, kemudian deskripsi produk yang kami jual itu seperti apa. Yang pertama itu adalah latar belakang pemilihan bisnis. Latar belakang pemilihan bisnis makanan kerupuk yang merupakan kerupuk berbahan bakso ikan yang didasari oleh beberapa faktor yang relevan dengan mengikuti tren konsumen saat ini. Masyarakat Indonesia dikenal sebagai penggemar cemilan termasuk kerupuk yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kebiasaan makan sehari-hari. Namun seiring dengan meningkatkannya kesadaran akan gaya hidup sehat dan konsumsi makanan bergizi, ada kebutuhan untuk menghadirkan inovasi dalam industri cemilan yang tidak hanya enak tetapi juga lebih bergizi. Selain itu, pasar cemilan di Indonesia mengalami perubahan preferensi, di mana konsumen semakin mencari alternatif makanan ringan yang lebih sehat namun tetap memuaskan selera makan. Kerupuk hadir sebagai jawaban atas permintaan tersebut dengan menawarkan produk yang unik, inovatif, dan menarik bagi konsumen yang ingin menikmati cemilan tanpa rasa khawatir akan dampak buruk bagi kesehatan. Dengan nilai tambah berupa bahan bakso ikan yang lebih sehat, kerupuk memiliki potensi besar untuk menarik perhatian pasar yang lebih luas, baik di kalangan keluarga, anak muda, maupun konsumen yang peduli akan pola makan sehat. Melihat adanya peluang tersebut, bisnis kerupuk ini diyakini dapat berkembang lebih pesat, mengingat tren konsumsi makanan sehat yang terus berkembang di kalangan masyarakat ini maupun di daerah-daerah lain yang ada di Indonesia. Keunikan produk ini yang memadukan cita rasa tradisional dengan sentuhan inovasi berbahan bakso ikan juga memberikan kesempatan untuk memperkenalkan kerupuk dalam bentuk yang lebih modern dan sesuai dengan selera zaman sekarang. Oleh karena itu, pemilihan bisnis kerupuk tidak hanya didorong oleh peluang pasar yang besar, tetapi juga oleh keinginan untuk menciptakan produk yang memberikan manfaat yang lebih bergizi dan lebih baik sambil tetap memperhatikan atau mempertahankan cita rasa yang disukai banyak orang. Sekarang mengenai deskripsi produk. Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan oleh saya tadi, kelompok kami memutuskan untuk membuat rancangan produk berupa kerupuk yang terbuat dari bakso ikan yang seperti saya sebutkan tadi. Kami berencana untuk memberi nama produknya yaitu kerupuk. Identitas merek kerupuk ini menggabungkan kerupuk, yaitu menggambarkan kata dari kerupuk atau siluet dari kerupuk dengan huruf Q yang besar yang bergaya memberikan sentuhan modern dan unik sehingga diharapkan akan meningkatkan minat beli konsumen. Kerupuk sendiri merupakan sebuah cemilan yang berbahan dasar bakso ikan yang akan melalui berbagai proses hingga menghasilkan produk berupa kerupuk yang memiliki cita rasa khas bakso ikan dan dipadukan dengan bumbu aneka rasa kerupuk yang diolah menggunakan bahan yang berkualitas sehingga akan menghasilkan cita rasa yang lezat dengan tekstur yang renyah namun lembut ketika dimakan. Kerupuk sendiri dibuat agar cocok untuk dijadikan cemilan sehari-hari atau bisa juga dijadikan sebagai lauk pendamping nasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai profil perusahaan. Nah, perusahaan ini memproduksi produk dengan nama kerupuk yang merupakan kerupuk yang berasal dari bakso ikan. Kerupuk sendiri atau perusahaan ini terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada Amanda Francisca sebagai pemilik dan juga manajer produksi, di mana beliau bertanggung jawab sebagai pengelola usaha dan juga pengelola produksi dan juga pengembangan produk. Yang kedua ada bagian pemasaran dan penjualan. Di sini dikelola oleh Sri Ayuni yang memiliki wewenang atau kewajiban untuk mengelola pemasaran, distribusi produk, dan juga layanan terhadap pelanggan. Lalu yang terakhir adalah bagian dari keuangan dan administrasi yang dipegang oleh Wiki Suryana, di mana beliau memiliki tanggung jawab untuk mengelola keuangan, pembukuan, dan juga operasional administratif dari usaha kerupuk tersebut. Nah, perusahaan ini memiliki visi untuk menjadi usaha cemilan kerupuk bakso ikan yang terkemuka dengan cita rasa yang khas dan juga berkualitas tinggi. Nah, untuk misi dari perusahaan kami yaitu menggunakan bahan baku ikan yang segar dan berkualitas, memproduksi kerupuk bakso ikan yang gurih, lezat, dan juga sehat, lalu memperluas pasar melalui inovasi produk dan juga pemasaran digital, dan yang terakhir adalah meningkatkan kesejahteraan anggota tim dan juga lingkungan sekitar. Untuk alamat dari usaha yang kami jalankan di sini berada di Jalan Bojong Malaka, Rancamanyar, Kabupaten Bandung.
Baik, pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai proses produksi dari kerupik atau kerupuk bakso ikan. Yang pertama yaitu kita harus membeli bakso ikan dengan kualitas terbaik agar menghasilkan produk yang terbaik juga. Nah, setelah melalui pemilihan tersebut dan kita membeli bakso ikan, proses yang pertama yaitu bakso ikan tersebut dicuci terlebih dahulu. Setelah bakso ikan bersih, terbebas dari kotoran, selanjutnya bakso ikan tersebut diiris sesuai dengan standar yang kami punya. Jadi nanti kerupuknya tuh akan crispy gitu. Lalu yang ketiga adalah proses penjemuran bakso ikan. Nah, proses penjemuran ini membutuhkan waktu sekitar 3 hari dengan cuaca yang terik. Namun apabila sedang tidak ada cuaca yang terik atau sedang musim hujan, kami bisa menggunakan oven di dalam ruangan untuk proses pengeringan tersebut. Meskipun ini membutuhkan waktu yang lebih lama, namun bisa menjadi opsi terbaik. Lalu yang selanjutnya, setelah kerupuk bakso ikan rata terjemur dan kering, proses selanjutnya adalah penggorengan kerupuk bakso ikan, tentu dengan metode yang sudah kami tentukan sebelumnya agar menghasilkan kerupuk bakso ikan yang diinginkan sesuai dengan tingkat atau tekstur yang kami inginkan. Lalu setelah digoreng, kerupuk tersebut ditiriskan hingga minyaknya habis atau tersisa sangat sedikit sekali, agar produk tersebut juga tidak terlalu menggunakan atau terlihat berminyak, karena kan kami juga mengedepankan kesehatan di sini. Jadi minyak yang kami gunakan juga minyak yang terbaik. Lalu kami tiriskan sampai benar-benar minyak tersebut tersisa sangat sedikit ataupun tidak ada sama sekali. Lalu setelah proses penggorengan tersebut, kerupuk bakso ikan tersebut harus disortir terlebih dahulu untuk melihat apakah ada bentuk yang tidak sesuai atau ada proses penggorengan yang tidak merata. Jadi kita harus sortir terlebih dahulu sebelum kita masuk ke proses selanjutnya. Setelah kerupuk selesai disortir, selanjutnya adalah pemberian bumbu dan juga penyedap rasa sesuai dengan rasa yang diinginkan dari kerupuk tersebut. Nah, di sini kerupuk sendiri memiliki berbagai varian rasa yang telah kami kembangkan. Pada awalnya kerupuk sendiri memiliki 2 rasa, yaitu original dan juga pedas. Nah, kami telah mengembangkan beberapa rasa. Yang pertama ada rasa yang pernah ada, yaitu rasa pedas manis. Lalu ada juga rasa matcha untuk para pencinta matcha. Lalu ada juga rasa cikur gurih, dan yang terakhir adalah rasa tetangga, yaitu rasa pedas yang dipadu-padankan dengan daun jeruk. Jadi rasa pedas daun jeruk. Lalu setelah produk selesai dibumbui, proses yang selanjutnya adalah proses pengemasan. Nah, kemasan yang kami gunakan di sini adalah standing pouch, yang mana kemasan ini tuh sudah kami desain atau sudah kami putuskan untuk pemakainya agar lebih praktis dibawa kemana-mana dan juga lebih aman untuk produk tersebut. Pada saat proses pengemasan tersebut juga, kemasannya harus kami tempelkan dengan stiker dengan logo kami, yaitu logo kerupuk, agar pelanggan lebih bisa mengenal produk kami. Lalu proses yang selanjutnya yaitu proses QC, yaitu penyortiran kembali produk-produk yang telah siap dikemas untuk selanjutnya dipasarkan dan juga diperjualbelikan. Oke, baik, di sini saya akan menerangkan mengenai SWOT untuk produk kerupuk, di mana rancangan pembuatan produk kerupuk ini menggunakan strategi SWOT, di mana strength, weakness, opportunity, dan threat adalah sebagai berikut, di mana produk ini memiliki kekuatan di harga produk yang sangat terjangkau. Yang kedua, itu merupakan terbilang unik karena menggunakan bahan dasar yang terbuat dari bakso ikan. Jadi produk bakso ikan ini dibuat, kerupuk bakso ikan ini dibuat dari produk bakso ikan yang sehat. Yang ketiga, memiliki nilai gizi yang cukup tinggi. Yang keempat, ini merupakan cemilan untuk semua kalangan. Dan yang menjadi kelemahannya itu dari kualitas bahan baku. Kualitas bahan baku bisa menjadi kelemahan karena menggunakan bahan dasar bakso ikan, yang dimana bahan utamanya yaitu ikan. Maka bahan baku seharusnya senantiasa segar dan dijaga kualitasnya. Yang kedua, dari segi pengolahan atau pembuatan masih menggunakan cahaya matahari, di mana penjemuran ini harus menggunakan cahaya matahari. Dan untuk kelemahan ini kita ada solusinya, yaitu dengan menggunakan oven ataupun ruangan yang suhunya sangat panas ataupun ruangan khusus.
Terus yang kedua dari segi peluang, cemilan ini berbahan dasar kerupuk, jadi dasarnya kerupuk jadi banyak diminati apalagi dengan kalangan remaja. Yang kedua pemberian rasa yang sangat variatif juga akan menambah daya tarik konsumen. Ketiga dengan melakukan strategi pemasaran online diharapkan volume penjualan sangat meningkat. Yang berikutnya yaitu ancaman. Dari segi ancaman, persaingan ketat menjadi salah satu ancaman karena produk cemilan kerupuk saat ini sudah banyak dipasarkan. Terus yang berikutnya yaitu dari tren makanan bisa menjadi ancaman karena banyak konsumen yang lebih memilih produk makanan yang rendah lemak. Terus berikutnya dari segi segmentasi. Dari segi segmentasi, yang pertama yaitu dilihat dari usia. Dari anak-anak hingga dewasa dengan preferensi produk sebagai berikut. Yaitu yang pertama yaitu anak-anak, yang kedua remaja sebagai tempat atau teman nongkrong. Yang ketiga yaitu dari segi menginjak dewasa sebagai lauk ataupun juga cemilan. Terus berdasarkan jenis kelamin umumnya tidak ada perbedaan yang signifikan karena dengan frekuensi rasa atau kemasan tertentu bisa menghasilkan atau misalkan perempuan dengan kemasannya berwarna pink dan memiliki varian yang rasanya pedas. Berikutnya dari segi pendapatan bisa dari kelas ekonomi menengah atas ataupun menengah bawah dengan variasi harga ataupun kemasan. Dari tingkat pendidikan itu sangat tidak berpengaruh karena semua pendidikan bisa menikmati atau mengonsumsi kerupuk bakso ikan ini. Dari segi wilayah itu dari perkotaan, desa dengan frekuensi rasa yang berbeda. Misalkan di perkotaan dengan menggunakan rasa seperti bolognese dan di pedesaan bisa menggunakan rasa yang lebih tradisional seperti balado. Untuk dari iklim atau dari daerah panas dengan kemasan tahan lama, daerah dingin dengan rasa yang lebih hangat misalkan diberi bumbu pedas. Dari faktor fisikografis itu tidak sangat berpengaruh. Kemudian dari gaya hidup aktif dengan kemasan yang praktis, tradisional dengan rasa yang otentik, modern dengan kemasan yang menarik. Lalu dari segi kepribadian misalkan petualang dengan rasa yang unik, konservatif dengan rasa yang familiar. Terus dari segi perilaku, manfaat yang dicari, rasa yang enak, harga yang terjangkau, juga kualitas yang sangat baik dalam penyajiannya. Mungkin itu saja yang bisa dia sampaikan dari presentasi simulasi bisnis ini atas dan waktu dan tempatnya, ataupun ada kata-kata atau kesalahan yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.